Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami mengenai mata kuliah sejarah arsitektur. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adzan Fahri, NIM S1B1200058, dan teman saya Alwi dengan NIM S1B1200062, dengan dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar, STMT. Baik, di sini ada faktor non-fisik. Yang pertama sejarah, 2 geografi, 3 geologi, 4 iklim, 5 religi, 6 sosial, 7 politik dan pemerintahan, 8 ekonomi. 1. Sejarah. Pawon berasal dari bahasa Jawa, awu yang berarti abu, pawon berarti dapur. Diartikan sebagai perabuan atau tempat abu. Juga dengan nama Bajranalan. Dari bahasa Sanskerta, Vajra berarti halilintar dan Anala berarti api. 2. Geografi. Batas-batas Kabupaten Magelang secara geografi yaitu utara Kabupaten Temanggung dan Semarang, timur Kabupaten Semarang dan Boyolali, selatan Kabupaten Puwerejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, barat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. 3. Geologi. Bangunan candi terletak di atas sebuah bukit yang dikelilingi oleh dataran rendah. Di sisi selatan dibatasi oleh pegunungan memanjang dengan arah timur-barat sepanjang 20 km. 4. Iklim. Berada pada daerah iklim tropis dengan temperatur udara sekitar 20-26 derajat Celcius. 5. Religi. Masyarakatnya beragama Buddha Mahayana. 6. Sosial. Tingkat masyarakat dalam agama Buddha dapat dibagi dalam 2 golongan. 1. Putujana, ialah para biku dan orang-orang berkeluarga yang belum mencapai tingkat kesucian. 2. Arya Pugala, ialah para biku dan orang-orang berkeluarga yang setidak-tidaknya telah mencapai tingkat kesucian pertama. Lanjutannya, 4 tingkat kesucian. Buddhisme mengenal 4 jenis orang suci atau Arya yang terdiri dari Sotapanna atau SKT Srotapana, Sakadagami atau SKT Skradagamin, Anagami, dan Arahat. Derajat kesucian ini didasarkan atas jumlah belenggu atau samyojana yang telah mereka patahkan. 7. Politik dan pemerintahan. Berdasarkan prasasti yang telah ditemukan dapat diketahui raja-raja yang pernah memerintah dinasti Shailendra, diantaranya Banu 752 sampai 775 Masehi, Wisnu 775 sampai 782 Masehi, Indra 782 sampai 812 Masehi, Samaratungga 812 sampai 833 Masehi, Pramodawardhani 883 sampai 856 Masehi, Balaputra Dewa 883 sampai 850 Masehi. 8. Ekonomi. Mata pencarian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Untuk presentasi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya mengenai faktor-faktor fisik. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan faktor-faktor fisik. Pertama, lokasi dan tapak. Kedua, denah. Ketiga, potongan. 4. Tapak. 5. Elemen terbaik. 6. Tokoh arsitektur. 7. Contoh bangunan yang mewakili. 8. Aplikasi kekinian yang relevan. Ada belum cinta? Ada di kau? Ada. Ada. Kalau ada begini, kalau nggak ada begini.
1. Lokasi dan tapak. Lanjutan. Candi yang berbentuk persegi 4 dengan atap bertingkat dan sebuah bilik di dalamnya yang berukuran kecil. Letak Candi Pawon cukup tersembunyi, dikelilingi rumah penduduk, tersusun dari batuan vulkanik dengan perpaduan gaya bangunan Hindu Jawa kuno dan India. 2. Dena. Candi ini berdena persegi dengan panjang sisi-sisinya 10 meter dan mempunyai tinggi 13,3 meter. Bangunan candi menghadap ke arah barat, berbilik satu dengan ukuran bilik 2,65 meter kali 2,64 meter dan tinggi 5,20 meter. Bentuk candi ini ramping, tidak seperti Candi Borobudur yang tambun. 3. Tapak dan potongan. Candi Pawon secara arsitektural terbagi 3 kaki, tubuh, dan atap candi. Bagian kaki candi berupa batur setinggi 1,5 meter, dan bagian tubuh candi dihiasi arca-arca bodhisattva, dan bagian atap candi dihiasi stupa dengan sebuah stupa yang lebih besar. 4. Elemen terbaik. 1. Atap candi berbentuk limas yang menggambarkan bentuk dari Gunung Meru. 2. Memiliki 6 lubang keluarnya asap pembakaran yang menjadi unik karena kebanyakan candi biliknya tertutup. 5. Tokoh arsitek. Gunadarma 824 Masehi atau abad ke-9. 6. Contoh bangunan yang mewakili. Di era Candi Pawon pada dinasti Sailendra Candi Pawon dianggap upa angga, artinya sebagai dari Candi Borobudur. Seperti Pawon, bagian dari rumah. Candi Pawon juga dianggap sebagai pintu gerbang Candi Borobudur, tempat membersihkan badan dan pikiran dari kotoran batin. 7. Aplikasi kekinian. 1. Bangunan pagar yang menggunakan batuan jenis andesit. 2. Rumah abu jenazah TPU pertempuran yang sama-sama memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.